mau saya jelaskan di poin itu, artinya keterangan yang dari tadi cukup majelis. Ya udah cukup. Dari tim penasihat hukum terdakwa Sin, silakan. Ya, terima kasih Ketua Majelis, Saudara Ahli. Sudah banyak tadi yang ditanyakan oleh Majelis dan Jaksa Penuntut Umum. Saya hanya menanyakan beberapa hal kepada ahli bahwa saudara sudah berapa lama bekerja di IGD di Rumah Sakit Permata Hijau? Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Di IGD-nya aja? Iya, baik Saya, di IGD. Di IGD-nya berapa Iya. lama? 9 bulan, Pak. 9 bulan. Apa SOP yang dilakukan oleh ahli atau saudara sebelum keluarnya? Saudara kan yang menandatangani visum et repertum nomor 001 garing MR garing 2 Romawi garing MPH garing 2023. Saudara ingat itu? Tanggung jawab saya yang pertama pemeriksaan awal, melakukan pemeriksaan penunjang, kemudian memberikan terapi awal saat digigit. Ya enggak, yang saya tanyakan benar enggak ini saudara yang tanda tangan ini ada hasil visum et repertum? Benar, Pak. Ya itu yang saya tanyakan kepada visum et repertum ini saudara buat ini apakah sesuai dengan SOP yang saudara tadi kan katakan di IGD 9 bulan ya. Ini sesuai dengan SOP-nya seperti ini kalau pemeriksaan visum et repertum. Itu yang saya tanyakan kepada ahli. Sesuai, Pak. Sesuai seperti itu ya. Iya. Sebelum kejadian ini, saudara sudah berapa kali membuat visum et repertum? Ini pertama kali, Pak. Oh, baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Benar. Dan dengan kondisi saudara membuat visum et repertum tanggal 27 Februari 2023 ini itu setelah korban itu dirujuk ke Mayapada atau kapan ini saudara buat? Di saat itu, Pak. Di saat Kan kejadian kan tanggal 20 Februari. Iya. Dia ini visum et repertumnya 27 Februari. Iya. Ini saudara buat kapan? Setelah pada saat hari ketiga, hari kedua atau hari pertama? Untuk kondisi pasien saya lihat di hari pertama kondisi pasien. Oh, Untuk tulisan visum et repertum, rilisnya tanggal 27, Pak. Di hari pertama saudara buat ya. Jadi perkembangan yang kedua dan ketiga saudara tidak mengetahui ya? Tidak mengetahui untuk Ya. harus diketikin visum. Kami ingin menanyakan di sini. Jadi ini sebenarnya visum et repertum ini saudara hanya menyimpulkan ada 4 poin. Benar. Tapi di poin yang pertama korban datang dalam keadaan tidak sadar. Benar. Tapi tadi dalam keterangan dari ahli tadi bilang ada penurunan kesadaran. Itu yang kami tanyakan. Bagaimana saudara bisa berpendapat dua pendapat saudara, padahal yang di ukurannya, tolok ukurnya adalah per visum et repertum ini. Itu pertanyaan kami itu kenapa saudara ahli tadi bisa mengatakan bahwa ditemukan penurunan kesadaran, sedangkan di hasil per ini tidak ada. Sebentar. Ya itu majelis. Oke ya. Coba baca sebelumnya. Ini kan kesimpulannya. Dari rangkaian A, B, C, D, E, F, G, akhirnya bawah kesimpulan. Coba tolong bacakan itu penuntut umum yang GJS itu sebelumnya. Ya ahli ya. Kan sudah dituangkan GJS sebelumnya kan, coba. Supaya ini kan kesimpulannya. Dari urian-urian itu lalu ahli berkesimpulan. Benar. Kesimpulannya itu ada 3 poin. 3 poin khusus untuk butir 3 ada 4 poin. Gitu kesimpulan. Gitu caranya. Ya itu yang kita mau faktanya yang mau kita Iya. konfirmasi. Juga visum et repertum ada dong? Ada, ini. Iya. Itu visum Kan et repertum. ahli ini hanya menjelaskan pernya aja. Iya. Visum et repertumnya kan tidak setengah lembar ini. Visum et repertumnya kan banyak.
Yang di kami hanya satu yang mulia. Satu. Iya, Ya, tidak ada yang lain. minta aja sama penuntut umum. Ya itu maka itu ya kami. Atau saudara jawab aja Ya. supaya cepat. Ya, gitu Ya. aja. Ya, Ya, ya. silakan. Ya, dapat saya Perbedaan antara keterangan saudara yang saudara tanda tangani, saudara tanda tangani di per ini adalah keadaan tidak sadar, tidak ada di situ saudara katakan penurunan tanda tanganin. Saudara tanda tanganin di per ini adalah keadaan tidak sadar, tidak ada di situ saudara katakan penurunan kesadaran. Tadi yang ahli tadi yang menjelaskan. Kenapa bisa ada perbedaan pendapat seperti itu? Berkas di kami hanya saya ini kan saudara ahli keterangan soal ahli di sini adalah tentang per aja, tidak ada yang lain. Kami juga tidak mau menyimpang kemana-mana gitu. Jangan katakan perbedaan ini apa tuh keterangan. Ini loh ahli. Gini pertanyaannya. Jadi kan kesimpulan korban datang dalam keadaan tidak sadar. Korban keadaan datang dalam keadaan tidak sadar, itu kesimpulan saudara peroleh dari mana? Saya peroleh dari hasil pemeriksaan GCS tadi, Yang Mulia. Hasil pemeriksaan GCS itu. GCS dapat 10. Hasil pemeriksaan GCS itu apakah juga masuk di dalam uraian di dalam visum et repertum di atas sebelum kesimpulan? Iya benar. Gitu. Ya di kami berkasnya tidak ada yang mulia. Ya nanti minta jaksa. Iya, iya. Baik. Itu yang berikutnya adalah saudara ahli ini adalah kan hanya menjelaskan tentang saudara sebagai IGD ada korban, saudara memeriksa dan juga ada tentu seperti yang saya katakan tadi, SOP-nya ada untuk pemeriksaan saudara sebagai IGD dan juga membuat per ini. Hasilnya juga di dalam BAP saudara itu di halaman 17 itu ada luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm kali 0,5 cm. Kami ini orang awam nih. Ini cara menyebutkan ukuran ini apa sesuai dengan SOP atau bagaimana? Itu mengapa bisa ukuran disebut 1,5 kali 0,5 cm. Sesuai SOP yang Pak. Sesuai SOP. Iya, Pak. Sesuai SOP-nya kami orang awam ya majelis. Kami perlu itu di cara menghitungnya yang menghitung ukuran itu bagaimana? Cara mengukurnya menggunakan sentimeter, Pak. Oh langsung menggunakan sentimeter ya. Sentimeter ya. Fisiknya ada ukurannya yang kayak kita di dulu SD ada belebas begitu ya? Iya benar Pak. Roll belebas. SOP. Oh, Sesuai SOP. okay, ya. Ya tentulah Ya. bukan seperti tukang kayu pakai ini kan ada alatnya tersendiri sehingga yang jelas itu adalah alat ukur untuk mengukur luka. Ya, yang mau kami tanyakan tuh alat ukurnya pakai apa yang mulia? Itu. Yang jelas kan ahli ini kan sudah disumpah. Ya. Ya, yang berikutnya tadi juga kuasa dari Mario tadi sudah menanyakan juga. Kan ini saudara ahli ini hanya ditanya tentang PR, tapi dalam pertanyaan saudara ini 2 kali diperiksa, yaitu di BAP tanggal 9 bulan 3 dan 14 bulan 3 2023. Dan di situ saudara hanya memeriksa PR, tapi pertanyaan dari rekan saya ini tadi ada yang nomor 32 itu, di situ ditanyakan oleh penyidik dengan pemukulan 3 kali dan ada 1 kali dengan tendangan itu, apakah itu ada ditanyakan oleh penyidik kepada saudara? Ditanyakan, Pak. Ada ditanyakan. Ditanyakan. Ada ditanyakan. Apakah saudara ada melihat rupanya pemukulan itu sehingga saudara bisa menjawab dan bahwa ada melihat videonya? Saya tidak ada Ditunjukkan oleh penyidik enggak? Saya tidak ada ditunjukkan apa-apa, Pak. Saya tidak ada Ya ditunjukkan. jadi mengapa saudara bisa menjawab dan langsung ditanya penyidik? Tidak ada urutannya, tiba-tiba penyidik mengatakan ada pemukulan 3 kali dan 1 kali tendangan.
Itu yang dikatakan oleh ini rekan saya juga tadi saya mau tanyakan itu. Kenapa? Apa saudara melihat videonya gitu? Saya tidak ada melihat videonya, Pak. Dan saya tidak, karena kesibukan saya tidak ingin tahu juga, Pak. Tapi kenapa pada saat penyidik menanyakan itu, padahal saudara tidak melihat videonya, tapi saudara bisa menjawab, maksud itu sebagai seorang ahli. Majelis Hakim, kami Ya. keberatan Majelis Hakim. Ini pertanyaan 32 ini harus jangan dipotong-potong bacanya Majelis Hakim. Mau Sebentar. kami bacakan Majelis Hakim. Oke, sudah. Jadi itu tadi Jangan sudah polemik. ahli tidak melihat. Tadi dari awal sudah dipertanyakan. Ahli cuma menyatakan bahwa ini akibat dari tidak bisa menentukan ini apa segala macam. Ahli sudah di persidangan jelas. Dan yang kedua, ahli mengatakan bahwa memar-memar dan sebagainya itu karena trauma tumpul. Ya, terakhir, BAP saudara ada pertanyaan nomor 33. Ya, coba ahli jelaskan bagaimana diagnosis nomor rekam medis 347686 adalah cedera kepala di mana dari rekam medis tersebut dijadikan sebagai dasar PER. Terus jawaban saudara bahwa dengan cedera tersebut saya tidak bisa menyimpulkan karena diperlukan penanganan lanjutan seperti dokter spesialis dan pemeriksaan MRI lebih lanjut. Jadi ini yang kami tanyakan kepada ahli, ini kenapa tidak dituangkan di dalam pernya, visum et repertumnya yang tanggal 27. Dapat saya jelaskan? Ya, jelaskan aja, ahli. Untuk visum et repertum itu kita temukan pada saat kondisi awal pasien. Oke. Semua saya tuangkan di VER. Untuk pertanyaan selanjutnya itu saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, tapi ada jawaban saudara seperti ini. Saudara ahli. Oh, iya. Baik, terima kasih teman saya. Terima kasih yang mulia. Ahli ya, kita slow down dulu ahli, jangan terlalu tegang. Ahli, saya hanya menanyakan hal-hal yang terkait apa yang saudara ahli lakukan terhadap korban ya. Jadi kita mulai dari pada saat korban tiba di ruangan IGD.